Ini adalah review buku saya, Nudge ya. Nudge, ini menarik banget ya. Ini sebenarnya buku lama yang sudah saya baca di banyak tahun lalu, tetapi saya baca ulang. Ini revised edition, jadi edisi yang dibarui ya. Sebetulnya apa sih? Jadi kalau gini, ini kebetulan saya di Venetian Hotel di Las Vegas ya. Kalau Anda masuk ke ruangan judi, Anda akan lupa waktu, satu. Kedua, Anda akan lupa jalan keluar. Ketiga, Anda akan happy berada di dalam. Untuk membuat itu, mereka menyediakan minuman gratis, tempat yang nyaman, tempat duduk yang enak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya tujuan mereka apa? Tujuan mereka supaya membuat Anda lebih lama berada di situ. Ketika Anda lebih lama di situ, Anda akan berjudi lebih lama, untungnya lebih banyak. Itulah nudge, mendorong Anda supaya bermain dengan lebih nyaman. Anda lihat di belakang saya ini adalah sungai ya, di mana kita bisa naik gondola ya, dan kita bermain gondola ini di dalam sebuah hotel ya, dengan langit-langit yang berupa langit-langit apa namanya kayak langit subuhan ya, dengan hotel-hotel, dengan toko-toko yang begitu hebat, dengan rumah makan yang super enak dan harga murah gitu. Kenapa? Supaya orang itu tidak keluar dari hotel ini, supaya orang itu mau lama di sini, orang itu kena nudge, didorong ya, dorongan supaya dia tidak keluar dari sini. Nah, ini menarik menurut saya. Di dalam kita jualan, setiap orang ingin punya kebebasan untuk memilih. Di dalam kita menyarankan seseorang, ini adalah buku yang sangat powerful untuk government, untuk corporation, untuk sales, untuk kita semua ya. Ada satu kata yang menarik, dia sebut libertarian paternalistic. Nah, ini ada tulisannya, libertarian paternalistic. Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya kita itu punya kebebasan memilih untuk tidak main judi di dalam, untuk pulang. Tapi sebenarnya kita didorong untuk bermain judi. Jadi ada sebuah kata dorongan di situ, tapi ada sebuah kata kebebasan di situ ya. Sehingga kita, ketika kita misalkan mengajak anak kita ya, mau pergi, ayolah pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu, sebenarnya ada paternistik, menyuruh ya. Tapi ada sebagian kalau dia maksa ya nggak apa-apa, tapi kita dorong dia, punya kebebasan tetap, tetapi kita mendorong dia ke arah yang lebih baik menurut kita. Itu adalah nudge, bagaimana kita mendorong orang. Kata nudge sendiri kalau dalam terjemahan real namanya dorongan, tapi encouragement, boost, push ya, itu semua adalah nudge ya. Nah, ini menarik, kenapa? Karena sebetulnya tanpa sadar kita telah ditarik. Contohnya buku ini bilang fully revised. Saya sudah beli, merasa ya udah aku beli lagi deh, nggak apa-apa, wong ini di revise. Yang kedua ini ada tulisannya. Ini sebenarnya saya robek karena saya jengkel. Tulisannya kalau beli buku ini dapat buku diskon 50% untuk pembelian buku yang lain. Wah, saya senang. Saya beli buku yang lain, tapi buku yang lain tidak ada tanda ini yang nggak boleh. Waduh. Kalau ada pilihan lain ya aku akan memilih yang boleh dapat diskon. Nah, ini sebetulnya nudge, mendorong orang. Anda lihat ini di semua barang untuk didiskon ya, supaya lebih murah sedikit gitu ya. Nah, ini contoh aja. Nah, ini saya kasih contoh tentang hal yang menarik ya. Tentang selai. Jadi selai itu orang jualan selai ya. Kalau dipajang 24 macam ya, orang yang tertarik melihat itu 60% dari orang. Tapi yang beli cuma 3%. Tapi kalau cuma ada 6 pilihannya, yang tertarik cuma 40% orang, tetapi yang beli itu bisa 30% dari 40% itu. Menarik menurut saya. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak pilihan, orang semakin bingung dan tidak mau memilih gitu. Karena itu kalau di sebuah restoran ya, pilihannya macam-macam ya. Restoran itu McDonald katakanlah ya, McDonald pilihannya macam-macam banget ya. Kamu kan bingung milihnya, bisa berhenti nggak, bisa freeze kan nggak beli gitu. Tetapi kalau Anda pasti pahe 1, pahe 2, pahe 3, gampang milih. Ya udah aku pahe 2, orang nggak mau mikir terlalu panjang. Nah, ini juga menarik. Ini juga sebuah konsep bagaimana kita melakukan nudge. Nah, salah satu dari teori nudge yang paling menarik menurut saya adalah tentang kalau Anda, maaf ini ya, kecelakaan, ketabrak, apakah Anda mau memberikan organ tubuh Anda untuk didonasikan kepada orang yang penting? Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita tabrakan di SIM atau KTP kita itu ada tandanya. Berarti Anda langsung bersedia, karena nggak mungkin nunggu izin keluarga dan lain-lain, sudah nggak bisa kepakai lagi organnya. Nah, yang menarik, di Inggris hanya 17% yang setuju, di Jerman hanya 12% yang setuju, padahal kalau di Perancis 100%, di Swedia 86%. Kenapa? Kalau saya tanya ini di dalam seminar, orang selalu bilang, oh iya Pak, itu adalah kultur, itu budaya. Enggak gitu. Sebabnya itu singkat banget. Sebabnya adalah karena ketika Anda minta SIM
ada sebuah pilihan. Tulisannya begini yang pertama. Bila mana ada kecelakaan terjadi pada saya, maka saya bersedia ya mendonasikan organ tubuh saya. Anda harus mengecawang berarti. Nah, kalau ada cawang, orang jarang karena dia bingung mau cawang enggak ya, cawang enggak. Akhirnya yang cawang hanya 17% atau 12%. Tapi ketika pertanyaannya dibalik yang terjadi di Swedia dan Prancis, bila mana terjadi kecelakaan ya, maka saya bersedia langsung menyumbangkan organ tubuh saya untuk orang yang meninggal. Bila saya mempunyai tidak menyetujui, maka saya akan memberikan tanda di sini. Kasih tempat untuk tanda, Anda tidak setuju. Tapi kalau Anda setuju, dibiarkan. Gitu. Jadi orang karena bingung, dia selalu membiarkan. Nah ini ternyata berdampak sangat besar. Lucu banget ya, ada orang-orang naik kapal berempat. Kita maunya naik kapal, waktunya yang mungkin nggak cukup ini ya. Keren banget. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda lihat ya, choice arsitektur, bagaimana kita menulis sesuatu, itu ternyata berdampak besar banget. Satu contoh yang menarik lagi, kita kalau ujian, kan sering ngerpek gitu ya. Nah, di Amerika, di halaman ujian, buku ujian itu biasanya ada 7-8 halaman. Di halaman pertama, selalu ada tulisannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan kesadaran dan sejujur-jujurnya bahwa saya tidak menyontek, tidak meniru orang lain dan mengerjakan atas dasar diri saya sendiri. Dengan ini saya berjanji menyatakan sebenarnya, dikasih nama dan tanda tangan. Kalau kita pikir kan konyol, orang mau ngerepek ya pasti nggak peduli sama itu. Tapi ternyata kalau diri sudah dicoba ya, kalau orang tidak diberikan halaman itu, dia ternyata lebih ngerepek gitu. Tapi kalau diberikan halaman itu, tendensinya lebih tidak ngerepek. Walaupun tentu tetap banyak yang ngerepek, tapi jumlahnya berkurang dengan drastis ya. Saya kasih contoh lagi yang menarik. Bukan di hotel ini, tapi di hotel yang lalu ya. Ketika saya ke hotel, itu diberitahu begini. Kami menghargai bumi, menghemat pemakaian air dan lain-lain. Maka handuk yang Anda pakai dan selimut akan tetap kami pakai untuk hari kedua dan ketiga. Bila mana Anda minta ganti, tolong taruhlah satu tanda ini di atas ranjang dan akan kami ganti. Artinya, kalau kamu tidak dikasih tanda, kamu tidak ganti. Sebetulnya itu kalimatnya adalah karena kita mencintai bumi. Tetapi sebenarnya hal itu sudah menghematkan begitu banyak uang buat hotel karena tidak usah mencuci. Ya. Nah ini yang menarik juga. Gambar ini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, itu panjangnya meja, mana yang lebih panjang? Hampir semua orang selalu bilang ini lebih panjang. Ya. Yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Tapi kalau ini digunting, diputer, ya, ini sama ini itu panjangnya sama. Saya suka sekali dengan ini, ya. Saya seminar sering pakai ini. Ternyata sama, tapi mata kita merasa salah. Gitu. Nah ini menarik. Ternyata di dalam nudge, walaupun kita sadar bahwa ini sebuah nudge, tetap kita akan terkena pengaruhnya. Itu yang penting. Contoh yang paling gampang adalah ketika Anda menyatakan terima kasih kepada orang lain, ya. Terima kasih kepada orang lain atau memuji orang lain. Waduh, Pak Andi keren deh hari ini, bajunya bagus, sepatunya keren. Saya senang sekali melihat Pak Andi hari ini. Anda hebat gitu ya. Itu orang walaupun tahu, oh ini cuma bohongin saya, dia cuma memuji-muji saja gitu ya, supaya saya mau baik dengan dia. Tapi itu tidak membuat dia menjadi immune. Tetap dia merasa happy walaupun tahu itu adalah sebuah pujian yang dibuat oleh orang. Nah ini menarik sekali di dalam nudge. Walaupun kita tahu ini didesain untuk nudge, kita tetap terpengaruh gitu. Contohnya tadi saya bilang judi. Anda tahu judi ini dibuat nyaman supaya Anda berjudi lebih dan Anda tidak keberatan untuk itu. Itu yang menurut saya menarik ya. Nah, teman-teman sekalian, saya merasa ini salah satu ilmu yang powerful di dalam kita menjual, di dalam kita mempengaruhi orang untuk seminar, di dalam kita mengaruhi. Saya ini pakai baju, lihat kan gambarnya kan berani gini ya. Saya selalu pakai baju berwarna-warni. Ini gambarnya ada macan, ada harimau. Saya ingin orang yang melihat baju saya ini ikut terpengaruh. Dia ikut semangat, ikut mau bekerja lebih keras, ikut merasa saya harimau gitu ya. Ini menarik menurut saya. Jadi inilah pengalaman saya dengan nudge ya. Menurut saya pengetahuan ini cukup berguna dan sangat bermanfaat untuk kita melakukan seminar, training, jualan, ataupun leadership kepemimpinan. Bagaimana kita bisa memimpin orang dengan lebih baik ketika kita tahu dan mampu menggunakan nudge sebagai salah satu tools kita untuk menjadi lebih sukses.
Hari ini 26 Mei 2023, hari Jumat pagi di sini di Amerika ya. Mungkin sudah Sabtu pagi di sana ya. Terima kasih telah mendengarkan sesi saya. Sukses selalu untuk Anda.